Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa ayat, Tuhan Yesus pernah berbicara tentang bagian-bagian pengajaran yang penting atau sound doctrine yang penting. Saya mau memberikan highlight terhadap beberapa sound doctrine itu. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-46, firman Tuhan berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Kemudian Matius 7 ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Tuhan Yesus, setiap orang yang mau menyenangkan hati Bapaknya, setiap orang yang mau menyenangkan hati Allah, maka orang tersebut adalah orang yang melakukan kehendak Allah terus-menerus di dalam hidupnya, berulang-ulang, sampai ini menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Orang percaya harus belajar dari sound doktrinnya Yesus. Jadi tanpa kita mengetahui ajaran-ajaran tersebut, maka kita akan sulit mempraktekkan ajaran-ajaran tersebut di dalam hidup kita. Padahal, saudara, dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita melakukannya terus-menerus, berulang-ulang, sampai itu menjadi habit dalam hidup kita. Tuhan Yesus bicara tentang bagaimana membangun habit sebagai orang percaya. Bahwa habit orang percaya adalah melakukan dengan tepat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Melakukan sound doctrine dari Tuhan. Jadi panggilan kita tidak berhenti dalam sebuah posisi. Panggilan kita tidak berhenti ketika kita hanya mengaku dengan manis bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi panggilan kita adalah menghidupi, berjalan di dalam panggilan itu. Dan kalau kita tidak menghidupi itu, kita berhenti sejenak dalam panggilan itu, maka kita kehilangan momentumnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, diajarkan dalam sound doktrinnya bahwa harus dilakukan terus-menerus, jangan berhenti, jangan memberikan pause atau break, supaya saudara tidak kehilangan momentum. Menjadi orang Kristen tidak ada istilah berhenti sejenak. Menjadi orang Kristen itu adalah berjalan terus-menerus. Makin lama, makin kuat. Melakukan secara terus-menerus sampai menjadi kebiasaan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab banyak sekali peringatan-peringatan tersebut. Misalnya, di dalam Wahyu 3:15-16, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena jika engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Kehidupan Kristen itu sama seperti mesin mobil yang dipanaskan. Makin lama, seharusnya makin panas.
bukan makin lama berubah menjadi dingin dan berhenti, lalu stop. Tapi dikatakan oleh Alkitab, kehidupan sebagai orang percaya ini disebut sebagai pekerjaan. Jadi kita menghidupi sound doctrine Yesus itu adalah sebuah pekerjaan. Diusahakan. Dan Tuhan mau pekerjaan tersebut adalah terus-menerus menjadi panas di dalam hidup kita. Kita terus-menerus diiluminasikan oleh firman. Sehingga makin lama putaran mesin tersebut menjadi makin apa, saudara? Makin cepat begitu. Dia berputar makin panas, makin sehat, saudara. Mesin mobil itu kalau tidak dipakai juga harus dipanaskan senantiasa. Tapi atau lebih baik selalu digunakan. Jadi tidak pernah berhenti. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, hanya ada dua pilihan. Entah engkau dingin atau engkau panas. Tidak ada posisi di tengah-tengah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana dengan hidupmu? Tidak bisa engkau hanya mengikuti Tuhan sekedar. Tidak bisa engkau hanya mengikuti Tuhan, hanya melihat-lihat. Harus menetapkan sebuah posisi. Mengikut Yesus adalah mengikuti apa yang Yesus katakan. Mengikut Yesus adalah mengikuti sound doctrine. Jangan ikuti itu kata-kata motivasi-motivasi saja. Sehingga saya lihat status Facebookmu itu cuma berisi status-status tentang motivasi. Tidak menunjukkan siapa engkau sebagai orang percaya. Sudah lama menjadi orang Kristen. Tidak pernah bertumbuh sebagai orang Kristen. Tidak pernah terlibat sebagai pembangunan tubuh Kristus. Tidak pernah memuridkan orang lain. Kenapa? Karena engkau missing the points. Engkau kehilangan momentum itu karena sudah berhenti. Ketika seorang berhenti dalam panggilan kekristenannya, maka sebenarnya yang tersisa adalah Kristen agama di dalam hidupnya. Dia tidak mampu lagi untuk menjadi orang Kristen yang kuat. Seberapa fasih omonganmu, seberapa bagus cara hidupmu di masyarakat, tapi engkau tidak bisa menjadi murid Kristus yang baik. Mengapa? Karena momentumnya sudah hilang. Engkau akan menjadi orang Kristen yang sekedar beragama. Jadi menghidupi hari lepas hari secara rutin. Yesus sendiri berkata, kenapa kamu berseru kepadaku, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi sound doktrin Yesus itu harus diselidiki. Nah, ini membutuhkan usaha yang kuat dari kita. Tidak cukup saudara hanya bilang amin, amin, amin dalam kekristenan saudara. Tapi harus bertindak melampaui apa yang engkau lakukan sekarang. Karena Tuhan mau dari satu kebenaran kepada kebenaran lain, kita melakukan kebenaran tersebut. Begitu saudara. Jadi dari satu sound doctrine, dari satu perkataan Yesus kepada perkataan-perkataan lainnya. Makanya dikatakan, ditegur kepada Tuhan, bukan orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan. Bukan hanya memanggil nama Tuhan, tapi orang Kristen yang melakukan prinsip itu. Bagaimana bisa melakukan prinsip kekristenan itu kalau tidak mengetahui sound doctrine yang benar, bukan mengetahui ajaran-ajaran yang salah, saudara, dan bertahan pada ajaran yang salah. Sudah lama menjadi orang percaya, menghidupi ajaran-ajaran yang salah di dalam hidupnya. Tidak bisa seperti itu. Kita harus menyelidiki firman Tuhan dengan teliti,
dari Kejadian sampai Wahyu dan mencocokkan apa perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini dicapai melalui proses belajar. Kata melakukan yang Tuhan maksudkan itu, ya, bahasa aslinya itu poieo. Poieo itu artinya menyelesaikan tugas. Dan kata menyelesaikan tugas itu, Yesus bicara dalam bentuk present tense. Artinya apa? Sesuatu yang dilakukan setiap saat, setiap kali, berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan. Itu namanya melakukan poieo. Dalam waktu sekarang, bukan dulu dan bukan nanti, tapi menghidupinya sama seperti tadi saya bilang. Mesin mobil yang terus-menerus berputar, yang dihidupkan sampai mencapai kecepatan yang maksimal. Tidak berhenti. Makanya saya mendorong orang percaya untuk menjadi murid. Bagaimana orang percaya diajak jadi murid nggak mau belajar? Ya bagaimana? Mau tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu? Orang percaya harus duduk belajar, saudara. Murid Tuhan belajar dari Tuhan 3,5 tahun. Kalau sekarang itu sudah tingkat itu honor dalam kondisi bachelor itu sarjana. 3,5 tahun kan? 3,5 tahun. Kalau di Eropa, di negara barat 3 tahun orang jadi bachelor, jadi sarjana, tambah 1 tahun sudah jadi honor. Begitu. Jadi kalau sarjana dari Indonesia 4 tahun masuk ke luar negeri itu sudah bisa langsung ambil doktor. Tinggal ambil berapa tahun lagi karena sudah honor. Tinggal disesuaikan saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi perlu duduk di bawah kaki Tuhan, murid-murid. Mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan supaya bisa menyelesaikan tugas setiap hidupmu, setiap engkau yang mendengarkan khotbah saya pagi hari ini, kau punya tugas dari Tuhan, kita punya tugas dari Tuhan. Dan itu harus kita selesaikan di kekinian ini. Jadi selama masa kekinian ini kita bekerja untuk Tuhan, bukan kerja untuk diri sendiri saja, saudara. Mau sampai berapa lama hidup cari uang? Kalau dipanggil sekolah, sibuk. Katanya begitu, saya banyak dengar. Banyak kerjaan, ada lembur. Ya saya sih nggak apa-apa. Begitu. Cuma saya sedang mengajak saudara untuk menaruh pada rel yang tepat. Karena banyak orang mau ikut Tuhan, mau serius, kalau sudah pensiun, kalau sudah sakit-sakitan, kalau sudah tidak berdaya, tidak mampu lagi, baru bilang, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Padahal Tuhan sudah lama sekali panggil. Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, melakukan perkataanku. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kata melakukan, poieo itu menyelesaikan tugas. Tuhan mau kita mengerjakan PR kita. Gitu. Ya kan, belajar kan, ada PR-nya, saudara. Bagaimana kita tidak mau? Kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri, mengejar uang, mengejar karir. Nanti sampai badai pukul baru sadar bahwa Tuhan memanggil kita. Jadi bukan hanya amin di mulut, saudara. Makanya saya tidak terkesima dengan orang mengucapkan amin, melike saya punya status. Bukan itu. Tapi pengertian-pengertian yang engkau capai. Karena kita ingin orang percaya itu mereka menyelesaikan tugas. Seperti mesin yang terus berputar. Makin lama makin panas. Menjadi kebiasaan dalam hidupmu. Poieo, ingat saudara. Kita punya PR dari Tuhan. Kita punya homework dari Tuhan. Kita punya pekerjaan rumah dari Tuhan. Dan pekerjaan rumah itu harus diselesaikan. Yesus adalah guru agung kita. Dan dia menagih pekerjaan rumah yang dia berikan. Dia katakan, banyak orang
Dia katakan apa tadi? Suam kuku. Wahyu 3, 15, 16. Saya ulangi lagi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat. Tuhan tahu. Bagi waktu, saudara. Berikan waktu untuk Tuhan. Jangan sedikit-sedikit ikut. Engkau harus dibentuk dalam sistem yang benar. Begitu tidak bisa ambil pengajaran dari sini, dari sana. Hidupmu akan kacau. Bertumbuhlah di dalam sound doctrine. Dan berjalanlah di dalam sound doctrine supaya semakin umurmu lanjut, semakin bertambah, engkau bisa menyelesaikan banyak PR dari Tuhan. Bukannya makin umur bertambah, PR-nya makin banyak, makin tidak bisa kerja lagi. Dan akhirnya kita give up. Oh, udah Tuhan, sudah terlalu banyak PR. Saya tidak mampu lagi. Tidak, Tuhan tahu pekerjaan kita. Diberikan beban sedikit demi sedikit sesuai kemampuan. Aku tahu pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya engkau dingin panas. Tapi jika engkau suam-suam kuku dan tidak dingin panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya apa? Sampai kita ini sudah give up, tidak mampu lagi. Bukan karena Tuhan tidak beri kemampuan, tapi kita sendiri yang melewatkan tugas dari Tuhan. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.